Selamat siang sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang baik hati dan rezekinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Kita bertemu lagi dalam live video kita. Coba saya cek. Sambil kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain hadir. Topik kita siang ini yang saya ambil adalah jalan ikhlas ya. Jalan ikhlas menuju kesejahteraan. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita akan review konsep ikhlas, kesejahteraan, apa itu sukses, kemudian bagaimana kita membangun kekhususan yang memuliakan melalui sikap yang baik dan tindakan yang baik. Dan kita akan melihat apakah betul bahwa kebaikan itu adalah sebab bagi tercapainya kebaikan hidup. Nah, let me check sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah live kita sedang berjalan? Sedang berjalan ya. Super. Sudah 267 sahabat yang hadir di ruang keluarga kita dan coba saya lihat apakah sudah ada komen. Sudah banyak komen di sini. Ada Ibu Amanda, Pak Kurnia, kemudian Pak Karya Sentosa Bibit. Mohon maaf kalau saya tidak bisa membaca semua komennya karena cepat sekali naiknya. Mudah-mudahan Anda yang sedang berpuasa, puasanya damai, ada tabah kuat gitu, dan pasti mengharapkan keberkahan yang besar dari ibadah Anda. Dan rekan-rekan yang tidak berpuasa atau yang sedang berhalangan mendapatkan keberkahan yang sebanding dengan kami semua yang sedang berpuasa. Ibu Torina, Ibu Raditya Dwi, kemudian Ibu Dia Nuraini, terima kasih. Ini komen-komen Anda naik cepat sekali. Pak Wapsi Taliki, Pak Henry Sinaga, terima kasih. Ibu Patola, Ibu Sutarni, Ibu Eba. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita mulai bahas ya. Ada saya siapkan beberapa pointers, nanti Anda bisa tuliskan besar-besar apa yang kita bicarakan hari ini supaya teman-teman yang hadir nanti bisa membacanya dengan lebih cepat, lebih praktis. Oke? Nah, yuk kita bahas dulu. Jalan ikhlas menuju kesejahteraan. Judul ini mengindikasikan bahwa kita sedang dalam keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kita waktu masuk dalam satu keadaan yang tidak kita harapkan, selalu ada perasaan menolak. Perasaan tidak damai, bahkan protes, dan ada juga yang marah dengan keadaan yang terjadi sekarang. Banyak orang yang bertanya, why me, gitu, mengapa aku, begitu toh. Nah, jadi judul tentang ikhlas ini menuju kesejahteraan mengharuskan kita melihat bahwa ini ya, sahabat-sahabat saya yang biasa menuliskan pointersnya, yang kita tolak belum tentu sesuatu yang merugikan kita. Yang kita tolak belum tentu sesuatu yang merugikan kita. Malah ini di dalam kehidupan saya bisa bersaksi bahwa sebetulnya semua yang terjadi yang tidak enak itu ternyata mendorong saya mengalihkan perhatian kepada yang lebih baik. Bukan enak. Tidak enak, gitu. Yang terjadi tidak enak, itu membuat saya mengalihkan perhatian saya kepada yang lebih baik. Saya melakukan sesuatu salah, tidak enak toh. Itu tidak berarti benar kalau kita menolak yang tidak enak. Banyak sekali orang dalam kehidupan ini kalau terjadi yang tidak enak, ditolaknya, dilawannya, disesalinya, diprotesnya, dilawannya, memberontak. Padahal kalau sesuatu yang terjadi, kita lakukan sesuatu salah
berarti tidak enak. Itu perhatian kita bukan ke sana, perhatian kita kepada yang lebih baik, bukan yang enak, bukan yang lebih enak. Kalau sesuatu yang tidak enak terjadi, perhatikan yang lebih baik. Ini pointer ya, tulis besar-besar. Kalau sesuatu yang tidak enak terjadi, kita harus memperhatikan yang lebih baik. Karena yang tidak enak ini tanda bahwa kita harus memperbaiki. Dua hal yang harus diperbaiki untuk memperbaiki kehidupan. Jadi kan tidak ada orang, ini pointers lagi ya, tidak ada orang yang bisa memperbaiki kehidupannya kalau dia tidak memperbaiki dirinya. Tulis besar-besar itu. Tidak ada orang yang bisa memperbaiki kehidupan kalau dia tidak memperbaiki dirinya. Jadi tidak bisa dia memperbaiki kehidupannya kalau dia tidak memperbaiki dirinya. Nah, waktu membuat kesalahan yang datang kan tidak enak. Nah, kenapa kok bertengkar dengan yang tidak enak? Kenapa protes dengan yang tidak enak? Contohnya ya, dipecat, nggak enak. Protesnya ke sana. Dikurangi gaji, nggak enak. Protesnya ke sana, marahnya ke sana. Oke? Difitnah, gitu. Dihujat, dihina, direndahkan, kok ke sana? Jadi, kalau kita lihatnya yang tidak enak, itu perintah untuk memperbaiki yang lebih baik. Saya ambil contoh ya. Kalau dihina, kan nggak enak. Dihina, nggak enak. Saya memperbaiki diri karena keyakinannya adalah kalau saya lebih terhormat, lebih sukses, lebih kaya, lebih mapan dari dia, sulit bagi dia untuk menghina saya. Oke? Satu, itu langkah pertama. Kalau dia menghina saya, gitu kan? Ya kan karena saya lebih rendah, dianggap oleh dia nih lebih tidak mampu, gitu kan? Bukan apa-apa. Jadi tidak enaknya tidak saya lawan, tapi saya melihat kepada kalau aku lebih mampu, lebih kuat, lebih pintar, lebih sukses, lebih kaya, lebih ternama dari dia, sulit baginya untuk menghina. Satu. Tetapi penghina akan menghina. Dia miskin, susah, nganggur, gitu, masih makan dari orang tua, tapi kalau dia mau menghina, menghina aja. Nah, kalau ada orang susah menghina Anda, kan nggak enak. Harus melihat ke yang baik. Ya, lihat ya. Susah menghina kita, nggak enak. Melihat yang baik adalah, nasihatnya, jangan marah dihina orang susah. Jangan marah dihina orang susah. Lucu ya. Pak Rahmat terima kasih, Pak Purwanto, Ibu Nendah Kurmini. Terima kasih Ibu Miftahul Jana datang lagi ya. Terima kasih Pak Wiono. Terima kasih. Semoga demikian juga dengan Anda. Doa Anda yang baik. Terima kasih. So, jadi ternyata lebih enak ya jadi orang ikhlas. Karena apapun yang terjadi, yang tidak enak itu dilihat sebagai perintah untuk bersikap lebih baik. Kalau ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan ini, dua. Satu sikap, kedua tindakan. Kalau tidak enak terjadi sesuatu, sikap kita adalah jangan lawan dan bertengkar dengan yang tidak enak, tapi melihatlah ke kanan dan carilah hal-hal yang lebih baik. Sikap itu sikap. Nah, waktu sudah beralih ke sisi kanan melihat hal-hal yang lebih baik untuk dilaksanakan, yang timbul kemudian adalah yang harus aku lakukan apa? Tindakan. Jadi tindakan, yang pertama sikap, yang kedua tindakan. Yang harus aku lakukan apa? Itu hanya bisa dijawab. Ini saya nih bertanya kepada diri sendiri, Mar, aku harus melakukan apa nih? Nah, itu jawabannya terbuka kalau saya bersikap baik. Kalau sikap saya baik, jalan baik kelihatan. Jadi, jalan baik terlihat bagi orang yang baik. Orang jahat hanya melihat jalan
buruk. Pembenci hanya melihat jalan untuk lebih membenci. Dermawan melihat hal-hal yang menjadikannya lebih dermawan. Ya, penyabar akan melihat banyak hal sebagai kesempatan untuk bersabar. Orang yang merugikan Anda itu sebetulnya memberikan kesempatan untuk bersabar. Kalau tidak ada orang jahat, tidak ada orang keji, tidak ada pemfitnah, pembenci, Anda bersabarnya kapan? Cantik ya? Kalau semua orang baik kepada Anda, bersabarnya kapan? Padahal janji Tuhan di balik kesabaran itu, kehebatan, kemuliaan. Oke? Jadi, ikhlas. Saya berikan dulu definisinya dan teman-teman sudah catat minggu lalu. Ikhlas adalah menerima Tuhan beserta segala kebenarannya. Itu kan itu formula kita di MTAC. Ikhlas adalah menerima Tuhan dengan segala kebenarannya. Keburukan terjadi, benar. Tuhan tidak mungkin menterjadikan sesuatu tanpa niat baik. Ya kan? Kita menggergaji salah, itu ada niat baik, disuruh lebih berhati-hati. Karena tukang kayu yang baik, dengarkan ini ya, tukang kayu yang baik mengukur 2 kali, motong 1 kali. Tukang kayu yang ceroboh mengukur 1 kali, motong bisa berkali-kali. Kenapa? Yang pertama salah, mengukur lagi, motong salah. Jadi lebih baik apa? Mengukur 2 kali, motong 1 kali. Nah, apa itu? Bersabar. Berarti kalau kita mau berhati-hati dalam kehidupan ini, kita bersabar. Bersabar itu bukan lambat. Mengukur 2 kali, geraji 1 kali, itu butuh waktu. Tapi itu mempercepat proses karena Anda tidak mengukur sekali geraji salah. Mengukur sekali geraji salah. Ya. Sekolah yang benar. Oh, buang waktu. Gitu dulu ada teman ayah saya. Bilang ke ayah saya, "Go, anakku udah kerja." Gitu, "Anakmu masih sekolah aja." Gitu. Waktu itu saya masih kuliah di Amerika. "Anakku udah kerja, udah menghasilkan uang." Ayah saya bilang, "Anakku itu mobil besar, mesinnya besar, angetnya lebih lama. Orang yang mesinnya kecil, dipanasin sedikit, sudah nyala, udah jalan. Tapi mesin anak dengan mesin besar, bodi besar yang angetnya, panasnya lama, kalau sudah jalan, siapa yang bisa ngejar?" Ya, tuh. Tapi kan sekolah sekarang nggak relevan. Masih relevan. Pendidikan itu bukan ijazahnya, bukan mata pelajarannya, bukan hadir di kelasnya. Pendidikan itu adalah pengembangan kemampuan menyelesaikan masalah. Pendidikan, tulis besar-besar, pendidikan adalah pengembangan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kehidupan ini isinya masalah. Ada masalah yang melukai hati, ada masalah yang menantang intelek supaya lebih bisa, ada lebih bisa. Masalah yang melukai hati supaya introspeksi. Ya, masalah. Nah, pendidikan itu, perhatikan, semua orang yang berpendidikan dengan baik, tidak peduli apapun bidang studinya, mereka menjadi pribadi-pribadi dewasa yang lebih tanggap, yang lebih tangkas, yang lebih cerdas dalam menyelesaikan masalah. Nah, berarti ikhlas adalah menerima Tuhan dengan segala kebenarannya. Apapun yang terjadi sekarang diterima saja dulu. Yang nggak enak disenyumi, lalu bilang terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan aku pengalaman yang tidak enak ini. Mohon maaf kalau ini salahku. Karena tidak semua kejadian buruk itu karena kesalahan kita. Tidak semua kejadian buruk itu terjadi karena kesalahan kita.
sebagian besar adalah karena niat Tuhan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Karena kalau tidak dienai gitu, jadi kalau tidak dibuat terluka, kita tidak tegas melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu laki-laki yang tidak baik itu kalau tidak melukai Anda kan tidak tegas mempertahankan kemuliaan diri, penghargaan, penghormatan kepada diri. Wanita yang tidak baik itu, kalau Anda tidak disakitinya, Anda tidak tegas untuk bilang, ya udah, gitu, masih banyak wanita lain. Gitu. Nah, jadi ikhlas adalah menerima Tuhan dengan segala kebenarannya karena kita mau mencapai kesejahteraan. Nah, ini definisinya ya, tolong ditulis besar-besar. Ini Pak Joko Supriyadi, Pak Ibu Tata Setiawan, Pak Sugiarto dari Bogor, Ibu Magdalena Usman, Ibu Regina Gering, Pak Muhammad Arifin, terima kasih, Pak Roli Purnama. Nih, saya berikan definisinya. Tulis besar-besar sebagai pointer. Kesejahteraan adalah kedamaian hati di dalam kehidupan yang tercukupi. Sejahtera. Kita nggak bicara mengenai kegembiraan loh ya. Sejahtera itu dua. Intinya adalah hati yang damai, dua kehidupan yang tercukupi. Itu sejahtera. Jadi kalau Anda sudah hatinya damai, gembiranya nanti terserah, oke? Tapi hatinya damai, kehidupannya tercukupi. Makan nggak khawatir, dinding di sekitar kita ada, pintu kuat, aman, oke? Atap solid, tidak bocor, angin tidak masuk ke rumah, air tidak masuk ke rumah. Ini sudah lebih damai nih ya kan? Tabungan ada, gitu kan? Aset sedikit ada. Kemudian apalagi ya? Sehat, sehat gitu. Dapur banyak makanan gitu. Kemudian jadwal makan tidak terganggu, tidak harus menunggu makan. Kalau mau makan sudah ada, kapanpun, mau nyamil ada, mau minum. Uh, Tidak selalu bisa sehat ya, tapi ada dokter dekat, ada klinik, bisa membayarnya. Itu sudah damai. Kita kan hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan keluarga, hubungan dengan diri sendiri baik. Itu sudah damai. Nah, kehidupannya tercukupi secara ekonomi karena kita ini insan ekonomi. Jangan pura-pura tentang uang. Jangan menyepelekan uang. Orang yang mengatakan uang tidak penting selalu orang yang tidak punya uang. Tuh. Karena orang yang punya uang tahu uang itu penting. Uang memang bukan segalanya, tapi hampir segalanya membutuhkan uang. Jadi kesejahteraan adalah kedamaian hati di dalam kehidupan yang tercukupi. Oke, coba kita baca komentar Pak Anas in action. Terima kasih Pak Ibu Febi Cardoso, Ibu Zani Sega, Ibu Eis Mulyana, kemudian siapa lagi ini Ibu Neles, Pak Neles ya. Tidak begitu terlihat Pak Denny Kowe, terima kasih Pak Royce Malingi, kemudian siapa ini Ibu Shirley Agustian, Ibu Sumarni, terima kasih. Kemudian Pak Ibu Febi tadi saya sudah sebut, Pak San, Ibu Sani Zega. Terima kasih. So, pendidikan itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Pak Roy ya tadi. Ibu Isna ini terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke pointer berikutnya. Nih, mengapa kita harus ikhlas? Satu, Tuhan adalah pemilik waktu. Pegang itu. Tuhan adalah pemilik waktu. Tuhan itu maha penyayang. Sangat menyayangi kita. Oke? Tuhan itu maha pemberi. Banyak yang diberikannya kepada kita. Itu sebabnya Tuhan itu pemurah, pemberi. Pemurah itu memberi dengan bebas. Itu namanya pemurah. Jadi Tuhan itu pemurah duluan,
baru penyayang. Kan disebutkan begitu. Loh, tapi kan kalau nggak penyayang, Tuhan itu nggak akan memberi. Tuhan itu memberi dulu. Orang sayang nggak sayang sama Tuhan diberi dulu. Ya, jadi kenapa kita itu khawatir soal rezeki? Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pun diberi rezeki. Orang yang menolak adanya Tuhan pun diberikan kehidupan. Ya, berarti Tuhan itu sudah pemurah dulu. Kita lahir ke dunia ini, percaya nggak percaya, baik nggak baik sama Tuhan, sudah langsung dapat matahari, udara, kasih sayang ibunda. Semuanya sudah diberi dulu. Nah, Tuhan itu pemilik waktu. Di dalam waktu itu ada sikap Tuhan yang maha pemurah. Berarti di setiap waktu ada pemberiannya. Ini cara kita emang ikhlas melihat waktu. Di setiap waktu ada pemberiannya. Nah, ada pemberian di satu waktu yang ditunda karena kita belum sesuai. Mau dikasih uang banyak, boros. Nggak dikasih dulu, ditunda. Tuhan pemilik waktu kok, diolor. Masih boros, dikasih di sini nanti, kalau sudah tidak boros lagi. Mau dikasih uang, dikasih pangkat tinggi, sombong, ditunda. Tuhan pemilik waktu kok, dan Tuhan maha pemurah, maha penyayang. Jadi selama kita tidak sesuai sama Tuhan, ditunda. Oleh Tuhan ditunda. Nah, kalau Tuhan pemilik waktu, Tuhan kan tahu. Ke depan sudah tahu, iya betul. Tuhan tahu yang terjadi di depan, tapi kan kita tidak. Yang kedua, kalau tadi Tuhan pemilik waktu, kedua, waktu kita berdoa, dengarkan ini ya, penting sekali. Waktu kita berdoa, Tuhan itu sudah menunggu di masa depan dengan jawaban dari doa-doa kita. Tuhan sudah menunggu kita di masa depan, jangan risau itu. Waktu kita datang di masa depan, Tuhan sudah di sana. Tuhan di mana sekarang? Tuhan di sini juga, gitu. Tapi Tuhan pemilik waktu, jadi Tuhan juga sudah di depan, menunggu kita. Nah, Tuhan menunggu di depan itu bersama jawaban dari doa-doa kita. Jadi kalau gitu apa? Bersukacitalah. Kita ini berjalan menuju jawaban doa. Makanya berdoa. Kalau orang tidak berdoa, dia menuju kemana? Kalau Anda tidak berdoa, Anda itu menuju kemana? Karena kita itu berjalan, Pak Muhammad Nasir, terima kasih. Pak Bimbel Alim, super. Ibu Preti Kusali, terima kasih. So, Tuhan pemilik waktu berarti Tuhan sudah menunggu di sana. Tuhan di mana? Tuhan di mana? Di mana? Semua waktu ini milik beliau. Nah, jadi kalau kita berdoa, kita itu berdoa berjalan menuju jawaban doa. Nah, kalau Anda tidak berdoa, Anda menuju apa? Makanya doa itu jangan kecil-kecil. Kalau Anda berdoa yang kecil-kecil, nggak usah minta Tuhan. Minta Pak Le, Pak D, Tante, Om. Tuhan itu disebut Tuhan karena hanya Dia yang bisa menjawab doa-doa kita. Saya mau jadi sekretaris jenderal PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Ya minta saja. Saya mau bisa berjalan di udara. Minta saja. Terus, tapi kan nanti ditanya, gunanya dari permintaanmu itu apa? Banyak orang berdoa tanpa guna. Maka orang-orang yang doanya lebih gampang dijawab, lebih segera bahkan dijawab kalau doanya itu bernilai guna yang tinggi bagi diri dan sesamanya. Coba tadi saya gunakan istilah bukan berguna ya. Jadi orang yang berdoa itu lebih disegerakan jawabannya kalau jawaban dari doa itu bernilai guna yang tinggi. Bukan berguna ya saya sebutnya. Bernilai guna yang tinggi. Yang Anda lakukan itu loh, gunanya untuk orang lain apa? Sekarang.
Pekerjaan Anda. Wah, tapi pertama aku jawab bayaranku kecil, Pak Mario. Selalu orang yang mengeluhkan tentang bayarannya yang kecil, selalu kalau saya tanya ini, tembak langsung ya. eh, Kalau bisa istilahnya saya tidak begitu, mohon izin saya tidak begitu peduli dengan perasaan Anda ya. Kalau Anda mengeluhkan bayaran yang kecil, pertanyaan saya, kerjaan Anda itu gunanya untuk orang lain apa? Ini kan saya mohon izin untuk tidak berperasaan. Ya, Pak Lampung Fajar dari Saudi Arabia, Ibu Umi Najwa, Ibu Mawadah, Ibu Sinta. Nih, orang yang mengeluhkan bayaran yang kecil. Saya mohon izin untuk tidak berperasaan. Saya tanya, kalau Anda mengeluhkan bayaran Anda yang kecil, pertanyaan saya, pekerjaannya itu loh, nilai guna dari pekerjaan Anda itu apa? Ini nilai guna. Karena orang-orang yang bayarannya tinggi itu, walaupun ada yang hanya kebetulan dibayar tinggi ya, tapi sebagian besar orang yang dibayar tinggi, mahal itu yang dilakukannya bernilai guna tinggi. Perhatikan orang-orang kaya di sekitar kita, orang-orang sukses itu. Yang dilakukannya penting bagi orang lain. Jadi kalau Tuhan sudah menunggu kita di masa depan, menunggu jawaban dari doa kita, maka berdoa jangan yang kecil-kecil. Dan kalau berdoa, berdoalah yang menjadikan tindakan Anda penting bagi sesama. Saya ulangi ya, ini penting sekali. Jadi kalau kalau Anda berdoa, jangan berdoa yang kecil-kecil. Karena kalau doanya kecil, untuk apa Anda sebut beliau itu Tuhan? Tuhan itu besar, maha kaya, maha mampu. Kok mintanya kecil-kecil? Terus Anda bilang apa? Tapi kan saya mungkin nggak pantas. Yang menilai Anda nggak pantas siapa? Diri sendiri. Pertanyaan saya adalah, mengapa Anda demikian kejam kepada diri sendiri? Menilai diri nggak pantas untuk dapat kebaikan? Mengapa Anda demikian kejam kepada diri sendiri? Ya tapi kan pengalaman Pak Mario. Kenapa Anda berfokus pada pengalaman buruk tapi tidak mengalihkan perhatian kepada bersikap baik dan bertindak baik? Karena pengalaman buruk itu menjadikan sikap Anda lebih baik. Karena Anda ikhlas menerima bahwa Anda harus memperbaiki diri. Itu keburukan yang terjadi kan perintah untuk kita introspeksi. Lalu bersikap lebih baik, lalu bertindak lebih baik. Oke, berarti doa harus. Karena kita berjalan menuju jawaban doa kita. Tuhan sudah menunggu di sana. Kedua, doanya jangan kecil-kecil. Yang besar. Tapi kalau nggak pantas, pantaskan diri. Kalau Anda merasa diri Anda tidak pantas bagi jawaban doa yang besar, pantaskan diri. Caranya bagaimana? Bersikap baik, ramah, sopan, penuh hormat, belajar, baca, dengarkan orang-orang pinter, dengarkan orang-orang bijak, duduk, mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoalah, tapi jangan kehidupan Anda hanya doa. Ada orang yang hidupnya hanya doa saja. Terus kapan kita menjadi pribadi yang baik untuk keluarga, untuk sesama, kalau you hanya berdoa saja? Terus kan jawaban doa tidak bisa didapatkan hanya dengan berdoa. Jawaban doa tidak bisa didapat hanya dengan berdoa. Jawaban doa itu didapat melalui tindakan. Hanya di dalam tindakanlah tumbuh, muncul, dan berkembang jawaban-jawaban dari doa-doa Anda. Nah, jadi setelah berdoa, jawaban pertama dari doa adalah cara untuk mencapai jawaban. Jadi kalau Anda peka waktu berdoa, Anda akan mengerti bahwa jawaban dari doa itu bukan uang. Doa minta uang, jawabannya bukan uang.
Seperti doa minta anak, jawabannya bukan jebret dari langit jatuh anak, bukan. Minta anak itu jawabannya adalah proses. Anda anak muda, lulus kuliah mau ingin punya anak. Proses. Perbaiki diri, kenali wanita yang baik, bangun hubungan yang baik, bangun ketulusan antar keduanya, Anda dan dia, bangun kesungguhan untuk hidup bersama dalam kerukunan, dalam cinta, dalam kesetiaan, dalam kerja keras, dalam kegembiraan, dalam kesyukuran bahwa Anda diizinkan bersama. Udah. Setelah itu, mudah-mudahan Anda dikaruniai putra. Anak. Demikian juga dengan uang. Kalau minta uang nggak mungkin langsung dapat uang. Karena setelah doa, jawaban pertama adalah cara mencapai jawaban doa. Setelah doa, setelah berdoa itu. Jawaban pertama adalah cara mencapai jawaban doa. Jadi Tuhan selalu menjawab. Dan jawaban pertamanya adalah cara. Ya. Nah, cara itu dilakoni, laku, dijalani. Kok bilang bilang jalaran. Iya. Difitnah, sakit hati, menghindari pergaulan itu, berfokus pada yang lebih baik. Itu kan jalaran. Jadi setelah berdoa, jawaban pertama adalah cara mencapai jawaban doa. Nah, berikutnya. Ibu Endah Pintarsya, terima kasih. Pak Rizal Pahlevi, terima kasih. Ibu Lis Anissa. Ini petang ya, oke. Ini siang di sini ya, petang juga ya. Ibu Lis Rosmayanti, terima kasih. So, berikutnya. Ikhlas. Ini kan jalan ikhlas menuju kesejahteraan. Sejahtera tadi sudah saya sampaikan komponen pembentuknya adalah kedamaian hati dan kehidupan yang tercukupi. Nah, kalau terjadi sesuatu yang buruk, seperti banyak di antara kita hari ini adalah sedang mengeluhkan hal-hal buruk. Oke, Pak Deden Farai, kemudian Pak Neles, Pak Muhammad Nasir, kemudian Pak Ivan Varian, semua yang terjadi yang tidak enak itu, dengarkan ini. Semua kejadian adalah penuntun menuju tindakan yang tepat. Perhatikan. Kalau Anda tidak ngomel, tidak menjadi pribadi yang buruk, ya, tidak hatinya tidak keji, tidak kejam, tidak marah, tidak mau bertengkar. Kalau hatinya tetap baik, waktu ada kejadian tidak baik, Anda segera melihat pintu-pintu lain. Selalu. Saya sudah tidak muda lagi dan saya melihat sejak saya muda, selalu setiap kali sebuah pintu tertutup, satu pintu tertutup, selalu ada pintu-pintu lain yang bisa dibuka. Saya katakan bisa dibuka. Satu, waktu pintu tertutup, waktu rezeki kita tertutup di satu pintu, kita itu marah dan melihat ke pintu itu saja. Teriak-teriak, protes, bertengkar ke pintu itu saja. Sudah lihat mengapa orang yang rezekinya ditutup di satu pintu banyak yang memiskin di dalam kemarahan? Memiskin di dalam kemarahan. Pintu rezeki ditutup satu, marah, seperti pintu itu yang ngasih rezeki. Kita itu kalau ditutup pintu rezeki, yang nutup itu Tuhan, pemilik pintunya Tuhan. Jadi jangan marah ke pintunya, tapi tanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa pintu rezekiku yang ini kau tutup? Begitu bertanya begitu, tidak lagi marah melihat pintu yang tertutup, tetapi melihat kepada diri sendiri dan Tuhan. Semua kejadian buruk adalah perintah untuk introspeksi. Terus, saya teruskan dengan kalimat tadi ya. Pintu yang tertutup.
Jangan menempel ke sana, tapi perhatikan pintu-pintu lain. Bukan yang terbuka, tapi yang bisa Anda buka. Jadi kalau Anda mengalihkan perhatian dari pintu yang tertutup, Anda akan melihat banyak pintu lain yang bisa dibuka. Terus yang pesimis, yang hatinya sekecil wijen, biji wijen, dan tipis seperti kertas, dia bilang, tapi pintu yang mana, oh? Gimana bukanya? Yang ini aja tertutup, terus gimana? Nah, orang seperti itu loh. Anda sebel tuh orang seperti itu. Apa gunanya dibantu orang seperti itu? Karena bilang mengeluh pintu tertutup, ada pintu lainnya, tapi bukanya gimana? Masih banyak orang positif yang bisa dibantu. Dunia itu lebih memperhatikan orang yang positif. Orang pesimis dibiarkan menderita di dalam sikap buruknya supaya dia sadar untuk segera memperbaiki diri. Nah, pintu yang tertutup, sesali sebentar, marah sebentar, tapi introspeksi berarti ada yang aku lakukan yang sebaiknya tidak bertengkar dengan yang tidak baik, tapi memperhatikan pintu-pintu yang lain. Nah, pintu-pintu yang lain poinnya. Banyak pintu lain dari rezeki yang bisa kita buka. Kata-katanya kita buka. Kenapa nggak terbuka, Pak Mario? Anda itu kan harus menghormati diri sendiri, toh. Memang mau diberi saja. Anda kan juga harus terhormat, toh, mengupayakan. Jadi pintu itu bisa dibuka, bisa didorong. Orang yang hanya maunya pintunya dibukain dong. Untuk apa kita memperhatikan orang-orang lemah seperti itu? Memalukan. Dia saja memalukan bagi dirinya sendiri. Lemah. Jadi kalau saya katakan ada pintu-pintu bisa dibuka, berarti kita tidak selalu mengharapkan pintu yang terbuka. Orang-orang gagah buka pintu. Bukan menunggu pintu terbuka, orang-orang gagah membuka pintu, bukan menunggu dibukakan pintu. Dan mau tahu yang ketiga, orang-orang hebat kalau nggak ada pintu, buat pintu sendiri. Orang-orang hebat kalau nggak ada pintu, buat pintu sendiri. Rawe-rawe rantas, malang-malang putu. Itu kan, rawe-rawe rantas, malang-malang putu. Gir, orang minggir, apa? Itu kan? Nah, Ibu Leni Weleng, Pak Putra Buyung, terima kasih Ibu Suryanti Hamid, terima kasih Ibu Vanessa Quinn, terima kasih. So, yang gagah sekarang. Nah, sekarang dengarkan satu lagi ini. Waktu Anda mengalihkan perhatian dari pintu yang tertutup, waktu Anda melihat semua pintu kok tertutup, dengarkan ini ya, ini penting sekali. Waktu Anda mengalihkan perhatian dari pintu yang tertutup, jangan lama-lama bertengkar dengan pintu yang tertutup. Oke, jangan lama nungguin pintu yang tertutup. Lakukan sesuatu. Waktu mengalihkan perhatian ke pintu-pintu yang lain, loh kok tertutup semua? Pintunya semua tertutup. Dengarkan ini. Tidak semua pintu yang tertutup itu terkunci. Saya bisa pergi ke ada satu dua pintu di sana, satu pintu di sana, satu lagi di sana, satu lagi di sini. Jadi dua, ini ada 5 pintu di sana. Ada 5 pintu di sana. Yang terkunci hanya 2. Yang 3 di sana tidak terkunci. Ada 1 terbuka, 2 tertutup. Tapi 2 yang tertutup tidak terkunci. Bisa dibuka. Yang di sana 2 itu terkunci. Tapi saya punya kuncinya. Berarti 2 bisa saya buka. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hidup itu seperti itu. Ini siapa ini? Ibu Lis Rosmayanti. Ya. Terima kasih. Perhatikan diskusi kita ini. Ibu Lis Anissa, kemudian Ibu Yunita Maramba. Kalau pintu sudah dibukakan, apakah kita mengetuk?
Apakah kita perlu mengetuk pintu yang sudah dibuka? Kita bertamu, pintu dibuka, nggak usah ngetuk lagi. Masa pintu dibuka lalu bilang gini, tutup dulu dong, gua mau tuh ketuk pintu. Nggak usah. Kalau pintu sudah dibuka, syukuri. Gitu. Kalau yang membuka itu Tuhan, pintu itu pasti menuju rezeki yang lebih baik. Tetapi kan Tuhan nggak bukakan langsung. Nggak memang. Tuhan membukakan melalui persahabatan. Oke? Pintu rezeki tidak selalu berbentuk pintu menuju uang loh ya. Pembicaraan kita siang ini bisa pintu rezeki. Bisa ada satu atau dua kata yang kita bicarakan sekarang ini yang pembuka pintu rezeki. Pintu rezeki yang paling penting itu adalah pintu pengertian. Ibu Endah, terima kasih. Ibu tulis ya, pintu rezeki yang paling dekat dengan kita adalah pintu pengertian. Kalau Anda mengerti, rezeki itu terbuka. Kalau Anda mengerti, rezeki itu terlihat. Kalau Anda mengerti, Anda bisa melihat rezeki itu dan mendekatinya. Kalau Anda mengerti, Anda tahu cara mengambilnya. Dan kalau Anda mengerti, waktu Anda sudah menerima rezeki, Anda tahu cara mensyukurinya. Supaya awet bersama Anda. Rezeki yang disyukuri lebih awet dan tumbuh. Karena itu kan janji Tuhan. Kalau kamu mensyukuri pemberianku, aku tambah. Iya. So, Pak Rahmat Tamjid, terima kasih Ibu Aisyah Ica, Ibu Miftah, Ibu Ramada, kemudian ini siapa lagi? Ibu Miftah Grand Media. Oh Pak Miftah Grand Media. Ibu Aisyah Ica, terima kasih. Pak Denny, Ibu Pak Aidam, Adiadam, Ibu Magdalena Usman, Ibu Lela, Ibu Borek Queen, Ibu Lis Adisa, Pak Nasro, super. So, mudah-mudahan sampai di sini sudah lebih clear ya tentang pengertian-pengertian kita tentang ikhlas, sejahtera, jawaban doa, mengapa berdoa itu tidak boleh kecil. Nah, poin terakhir. Dua sebelum terakhir ya, saya diizinkan untuk menyampaikan 2 poin sebelum terakhir. Yang pertama, yang keenam ini pointernya. Jadi yang kelima, semua kejadian adalah penuntun menuju tindakan yang tepat. Semua kejadian adalah penuntun menuju ke tindakan yang tepat. Nah, perjalanan menuju kemudahan tidak selalu mudah. Tulis besar-besar itu. Ibu Francisca, terima kasih. Ibu Anti, Dahlan dari Papua Barat. Kenapa semua yang kita mau harus lewat pintu? Iya dong, mau lewat mana lagi? Lapangan saja ada pintunya. Iya toh, lapangan luas itu loh, ada pintunya. Kalau kita ada jalan ke Mongolia, di padang rumput yang lebar, akan ada gapura. Aneh sekali. Tanah luas ada gapura. Dan tahu nggak? Itu ada sesuatu di dalam jiwa kita. Tanah luas ada gapura, orang itu memilih melewati gapura. Secara psikologis, kita itu mau melewati gapura. Begitu kita lewat ke yang lapang tanpa pintu ini, kita merasa gamang, tidak damai. Memang begitu kita secara psikologis. Nah, perjalanan menuju kemudahan selalu tidak mudah. Karena ini hukumnya ya, hukumnya itu yang pointer saya sendiri. Oke, quote saya sendiri. Semua kemudahan yang ingin Anda capai mengharuskan Anda melampaui kesulitan. Ini tulis besar-besar itu penting. Itu hukumnya MTSC. Mohon maaf, saya sudah lebih tua jadi saya bisa buat aturan-aturan penasihatan saya sendiri. Jadi semua kemudahan yang ingin Anda nikmati mengharuskan Anda melampaui kesulitan.
Jadi nggak ada kemudahan dilampaui dengan kemudahan, dicapai dengan melampaui kemudahan. Kesehatan Anda nggak mudah toh untuk mencapainya. Tidak banyak orang seusia saya di atas 60 tahun seperti sekarang masih sehat. Saya alhamdulillah tidak asam urat, tidak ada masalah jantung, tidak ada masalah peredaran darah, tidak ada masalah otak. Lutut saya masih bagus, oke. Pernapasan bagus. Tidak mudah loh ya untuk memelihara itu. Untuk bisa bernafas dengan lancar saja tidak mudah loh ya. Kalau Anda menyepelekan nafas, nanti Anda diberikan alergi. Supaya mengupayakan perbaikan pada pola hidup, pola makan. Kemudian kalau Anda banyak gatal gitu, itu belum tentu karena yang masuk dari luar loh ya. Pola makan yang buruk. Sebagian besar dari masalah kesehatan itu berawal dari masalah di pencernaan. Jadi kalau Anda mau memperbaiki kualitas pribadi diri Anda, fisik dan mental, perhatikan pencernaan Anda. Dan itu tidak mudah. Karena waktu muda kita bisa makan sembarang. Tapi untuk seusia saya tidak asam urat, alhamdulillah tidak ada gula, tekanan darah wajar karena kita sudah menua, sudah mulai agak tinggi sedikit. Waktu saya muda masih 110 paling tinggi sampai over 70, 110-70. Sekarang saya 130, di bawahnya 75, tapi lebih teratur sekarang sudah bisa 124, over 75. Kadang-kadang on good days 111, over 69. Itu tidak mudah untuk mencapai kemudahan. Tidak mudah untuk mencapai kemudahan. Jadi kalau apapun kemudahan yang ingin Anda nikmati mengharuskan Anda melampaui kesulitan. Yang terakhir, bersabar adalah tetap bersikap dan berlaku baik sampai tercapainya keadaan yang lebih baik. Pak Suwandi, terima kasih. Ibu Leila Susilawati, Ibu Lis Anissa, Ibu Neles. Terima kasih. Ibu Neles atau Pak Neles, saya tidak bisa lihat gambarnya. Ibu Lufi, Pak Muhammad Arifin, Ibu Rilauci, Ibu Endah, kemudian Pak Denny Kowe saya sudah sebut ya, Ibu Eni Topot, Ibu Siti Zurairah Nadira, Ibu Aisyah Ica, Pak Ari Wijaya. Oke, kemudian Ibu Eni Culin, Pak Abdul Rohim, Pak Ibu Kasyani, Ibu Dewi Dika, Ibu Yuliani, Ibu Sumaria Yusril. Nah, sekarang tadi mohon maaf, ini passwordnya tertutup. Oh, mohon maaf ya. Jadi sekarang, bersabar adalah tetap bersikap dan berlaku baik sampai terjadinya keadaan yang lebih baik. Bersabar adalah tetap bersikap dan berlaku baik. Jadi orang yang bersabar, sikap dan tindakannya, lakunya baik. Sampai kapan? Sampai tercapainya keadaan yang lebih baik. Itu bersabar. Oke? Nah, yuk kita baca kesimpulan dari pembicaraan kita. Pak Iwan Ridwan Hasan, Pak Adi Adam, terima kasih. Ibu Siti Zuhairah, Ibu Resnawati Sidauruk, terima kasih. Nah, kesimpulannya, ini yang sudah saya tuliskan di caption. Jika kita ikhlas memulai dari yang sederhana. Ikhlas itu memulai dari yang sederhana. Jika kita ikhlas memulai dari yang sederhana, kita akan melihat kesederhanaan itu tumbuh menjadi kekhususan yang memuliakan. Khusus. Anda itu khusus bagi Tuhan. Khusus itu sendiri, single. Di single out sendiri, khusus. Nah, kekhususan
yang dipoles, yang dirawat, yang diindahkan menjadikan Anda spesial. Tidak semua yang khusus itu spesial. Dia khusus, beda, aneh, gitu. Nggak ada sama dia, gitu. Tapi belum tentu berkualitas toh, hanya beda. Tetapi kalau Anda membangun perbedaan itu dengan sungguh-sungguh, Anda akan mencapai kelas spesial. Nah, yang khusus, yang spesial ini adalah orang-orang dengan kekhususan yang memuliakan. Jadi Anda itu nanti mau dikenalnya sebagai apa? Disebut nama Anda dikenal, tahu dia bisa ini, dia pinter ini, dia ahli ini. Pokoknya kalau ini dia aja. Kalau you butuh ini, iya aja. Dia aja. Kalau Anda butuh bantuan ini, dia saja. Nah, jika kita ikhlas memulai dari yang sederhana, kita akan melihat kesederhanaan itu tumbuh menjadi kekhususan yang memuliakan. Contoh, Ibu Monica, Ibu Nani, Eliudin, Ibu Sarini dari Lombok, Ibu Uti, kemudian Ibu Nani Eliudin, Pak Zulziza. Contoh, mohon maaf, tidak bermaksud menyombongkan diri. Itu sebabnya saya potong penjelasannya sebelum saya menjadi sombong. Contohnya, saya memulai dari kesederhanaan, yaitu berbicara, menasihatkan. Bicara kepada orang yang sakit gigi pertama kali, berbicara kepada orang yang kehilangan ini, kekurangan ini, dikhianati kekasihnya, bicara, sederhana. Tetapi karena saya telaten, saya sabari, saya konsisten, saya istiqomah di dalam doa, di dalam kebaikan, dalam niat menyampaikan kebaikan bagi sesama, lama-lama yang saya lakukan dengan bicara menjadi kekhususan. Kehidupan saya akhirnya apa? Menyampaikan nasihat, menyampaikan semangat, membantu orang untuk bersemangat baik, membangun inspirasi bersama banyak orang, membangun tindakan yang memperbaiki kehidupan. Saya tidak tahu apakah kekhususan saya memuliakan, tapi saya sudah mencapai kekhususan. Saya tidak disejahterakan, dimakmurkan oleh Tuhan dari menjadi motivator loh ya. Saya dibayar dari bidang-bidang yang lain. Teman-teman banyak yang tidak tahu saya konsultan. Konsultan itu membantu orang mencapai hasil bisnis yang lebih besar. Itu tugas saya. Nah, saya membantu dia mencapai hasil lebih besar. Pertama kali miliar, lama-lama puluhan miliar, lama-lama ratusan miliar, ada yang triliun. Nah, dari bantuan saya itulah saya diberikan hadiah. Tetapi kekhususan saya sebagai motivator tidak ada hubungannya dengan uang itu tadi. Kalau ada pun tidak begitu besar. Yang ada pada kemampuan penasehatan saya untuk membangun hasil yang besar. Jadi sahabat-sahabat yang baik hatinya, ini masukan dari orang yang lebih tua ya, Pak Klinsmann, terima kasih. Ibu Enda, Ibu Cendra Kasih Minarti, Pak Eka Surya, terima kasih. Ini pesan-pesan Anda bagus, Pak Ketut, Sudena, Pak Supriyanto, Ibu Seripina, Ibu Agnes Pinangkaan, kemudian tadi sudah saya sebut ya Ibu Nani Eliudin. Jadi, jangan sepelekan diri Anda. Kalau Anda diberikan masalah berarti Anda penting bagi Tuhan. Karena kalau Anda tidak diberikan masalah yang mengharuskan Anda memperbaiki sikap dan perilaku, berarti Anda termasuk di dalam yang tidak diperhatikan. Tetapi jangan kecil hati, Tuhan tidak pernah menterbengkalaikan orang. Jadi Anda penting bagi Tuhan. Maka berdoalah. Berdoalah yang besar. Berdoalah dengan jawabannya nanti bernilai guna yang tinggi. Jadilah pribadi yang ramah kepada diri sendiri, jangan marahin diri. Kalau ada yang tidak baik terjadi, ya minta maaf pada Tuhan. Tuhan mungkin ini memang aku harus memperbaiki diri. Aku sudah banyak salah, meskipun aku tidak tahu. Tapi salah nggak salah, yang terjadi ini mengharuskan aku menjadi pribadi yang lebih baik dan bertindak dengan lebih baik.
Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya ulangi lagi kesimpulannya ada di caption saya tulis itu, jika kita ikhlas memulai dari yang sederhana, sederhana, mulai saja dari yang sederhana, kita akan melihat kesederhanaan itu tumbuh menjadi kekhususan yang memuliakan. Itu dulu ya yang saya bisa sampaikan petang ini, siang ini. Mudah-mudahan Anda semua berada dalam kesehatan, selalu sehat. Oke, bahagia bersama keluarga. Kemudian Anda gembira sekali karena rezeki yang mengalir tidak harus besar dan mendadak, tapi mengalir lancar dan harum dengan keberkahan. Mudah-mudahan Anda semua panjang umur, oke, sehat sampai masa tua yang kaya. Mudah-mudahan Anda semua kaya raya di masa tua, sehat, berkeluarga besar, Anda dicintai keluarga, cucu-cucu, panggil anak Anda grandpa, grandma, opa, oma, kakek, nenek, eyang putri, eyang kakung. Mudah-mudahan kita semua tetap bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. Itu dulu ya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Oh, ya. Saya selalu tertukar tentang Om Santi Santi Om ini karena terutama di sore hari yang sudah lebih dekat dengan waktu buka. Saya sering tertukar mau sahabat-sahabat saya yang beragama Hindu, saya mohon maaf, tapi you know I love you. Sampai kita bertemu lagi. Bye bye. Love you all.